Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat absen online menggunakan layanan di jotform.com. Baiklah, langsung saja kita ke tutorialnya. Langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah membuka web browser yang berada di laptop maupun di PC teman-teman. Selanjutnya silahkan teman-teman ketikkan www.jotform.com di address bar. Seperti ini. Selanjutnya ketika muncul tampilan seperti ini, di sini teman-teman diminta untuk sign up terlebih dahulu. Di sini ada tiga cara untuk sign up. Yang pertama yaitu sign up menggunakan akun Google. Di sini maksudnya akun Google adalah alamat email yang teman-teman gunakan menggunakan Google Mail. Yang kedua, teman-teman bisa juga sign up menggunakan akun Facebook teman-teman. Dan yang ketiga, sign up with an email. Maksudnya di sini semua jenis email yang teman-teman gunakan bisa teman-teman daftarkan. Misalkan teman-teman mempunyai email Yahoo, bisa teman-teman daftarkan menggunakan sign up with an email ini. Di sini saya akan pilih sign up with Google saja karena saya sudah punya akun Gmail saya. Selanjutnya silahkan teman-teman pilih akun Gmail teman-teman. Di sini saya memilih akun Gmail ini. Selanjutnya ketika muncul tampilan seperti ini, silahkan teman-teman pilih di bagian sudut kiri atas ini yaitu create form. Lalu di sini ada tiga pilihan yang bisa teman-teman pilih. Yang pertama yaitu start from scratch. Yang kedua use template, dengan yang ketiga yaitu import form. Maksudnya di sini start from scratch, teman-teman ketika memilih ini teman-teman akan memulai membuat form atau daftar yang kosong atau blank. Kalau yang kedua ini use template, teman-teman akan disediakan template yang ada di Jotform ini. Dan yang ketiga import forms, maksudnya forms yang sudah teman-teman buat sebelumnya bisa teman-teman gunakan lagi. Di sini saya akan memilih yang ini saja, yaitu start from scratch. Selanjutnya di sini ada dua pilihan yang akan teman-teman yang akan disediakan kepada teman-teman. Yang pertama yaitu classic forms, yang kedua card form. Saya akan pilih yang ini saja, yaitu classic forms. Selanjutnya di sini tampilan dari classic forms. Di sini ada tiga istilahnya menu yang bisa teman-teman pilih. Yang pertama yaitu build. Build di sini maksudnya adalah bagian untuk membuat formnya. Kalau settings yaitu bagian pengaturan. Dan yang ketiga yaitu publish, bagian untuk ketika sudah selesai formnya dibuat, teman-teman bisa bagikan untuk di bagian publish. Di sini juga di bagian ini yaitu add form element. Ada beberapa elemen yang disediakan oleh Jotform yang bisa teman-teman pilih. Ada header, ada di bagian pertama basic ini ada header, dan yang seterusnya bisa teman-teman lihat sampai ke bawah.
ada juga bagian payments, ada juga widgets. Di Jotform ini teman-teman bisa membuat absen yang mana disertai tanda tangan, yang mana siswa yang ketika mengisi absen ini bisa atau harus atau akan menyertakan tanda tangannya, dan juga bisa ini taking a photo atau mengambil gambar atau foto di sini. Baiklah, kita akan coba buat saja. Untuk di sini untuk headernya silahkan teman-teman ketikkan judul dari absen teman-teman. Misalkan ini adalah absen semester ganjil, seperti ini. Untuk di sini type sub header bisa juga teman-teman tambahkan, misalkan silahkan isi absen berikut, seperti ini. Selanjutnya untuk menambah di sini bisa teman-teman klik add element. Misalkan teman-teman ingin menambah nama, bisa teman-teman pilih full name. Full name ini berisi first name dengan last name. Tetapi ketika teman-teman pilih ini, jika siswa yang namanya cuma terdiri dari satu kata akan kesulitan untuk mengisinya. Hal ini bisa kita siasati dengan cara teman-teman bisa memilih yang short text saja. Tapi misalkan ketika teman-teman sudah mempersiapkan beberapa nama, misalkan teman-teman bisa memilih yang ini drop down. Tapi di sini saya akan mencontohkan yang drop down saja. Saya misalkan sudah siapkan beberapa nama, misalkan 5 nama. Saya pilih drop down saja. Di sini untuk type a question adalah nama lengkap. Untuk yang pertama bisa teman-teman berikan nama, misalkan Abdul Wahid. Yang kedua bisa teman-teman berikan nama, misalkan Amanda. Yang ketiga Hasmiranda. Sofian dan Wawan. Misalkan seperti ini. Di sini juga bisa teman-teman edit. Misalkan teman-teman tidak mau mengetiknya dari sini, bisa juga teman-teman ketik di bagian ini. Silahkan teman-teman pilih properties. Teman-teman bisa mengetiknya di bagian ini, yaitu bagian options. Di bagian ini teman-teman bisa ketikkan nama-namanya. Ketika teman-teman merasa capek untuk mengetik, misalkan teman-teman sudah mempersiapkan nama-namanya di dalam bentuk format Excel, bisa teman-teman tinggal copy saja, atau dalam bentuk format Word bisa teman-teman copy dan paste di sini saja, atau bisa teman-teman paste di bagian ini juga bisa. Sekarang kita atur, misalkan di bagian nama lengkap ini wajib diisi oleh siswa. Silahkan teman-teman masuk tadi di bagian ini, di bagian properties, lalu pilih bagian general.
dan di bagian ini required silahkan di on kan. Untuk pertanyaan yang ini si siswa wajib mengisinya. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua bisa teman-teman tambahkan lagi dengan cara yang ini add form element. Misalkan teman-teman ingin memasukkan nama-nama kelas, bisa teman-teman pilih short text, bisa juga teman-teman pilih drop down. Di sini saya ingin menyediakan nama-nama kelasnya dan si siswa tinggal memilih kelasnya saja, jadi saya pilih drop downs. Nah, di sini untuk pertanyaannya bisa diberikan nama seperti ini, yaitu kelas. Lalu untuk nama-nama kelasnya bisa teman-teman isi di sini, bisa juga di bagian properties. Saya coba akan isi di bagian properties misalkan. Lalu pilih option dan silahkan teman-teman isikan semua nama-nama kelasnya di bagian option ini. Misalkan 10 MIPA 1, 10 MIPA 2, 10 MIPA 3, 10 IIS 1, 10 IIS 2, 10 IIS 3. Nah, misalkan seperti ini. Jika sudah selesai, silahkan langsung di klik sembarang tempat, misalkan seperti ini. Untuk melihat apakah yang teman-teman klik tadi sudah betul, sudah ada terisi, bisa teman-teman lihat di bagian ini, yaitu preview form. Silahkan teman-teman centang untuk melihat preview formnya. Di sini misalkan nama lengkap sudah terisi beberapa nama yang sudah saya isikan tadi. Untuk kelas juga sudah terisi beberapa nama. Di sini bisa juga dilihat dalam bentuk misalkan desktop. Misalkan si siswa ingin mengisi di komputer ataupun di laptop, begini tampilannya. Bisa juga dilihat dalam tampilan HP. Seperti ini tampilannya ketika siswa mengisi dalam HP-nya atau dalam tampilan HP-nya. Ada juga dalam tampilan tablet seperti ini. Kita kembali lagi ke bagian form. Kita centang ulang lagi ini. Untuk menambah bisa teman-teman klik lagi add ini. Misalkan teman-teman ingin menambah alamat, misalkan bisa pilih short text. Misalkan alamat. Di bagian ini bisa teman-teman tambahkan type assumable-nya, misalkan isilah alamat tempat tinggalmu. Misalkan seperti ini. Yang selanjutnya misalkan saya ingin si siswa itu menambahkan tanda tangannya. Teman-teman bisa klik lagi di bagian ini dan pilih widgets dan pilih signature. Di sini untuk bagian ini teman-teman tinggal rubah saja, misalkan tanda tangan. Lalu misalkan saya ingin si siswa itu harus mengupload fotonya ketika mau mengisi absen ini. Saya tambahkan itu tadi, tag ke foto. Tinggal di rubah namanya, yaitu
foto. Misalkan seperti ini. Nah, di sini tadi teman-teman saya lupa untuk rubah requirednya menjadi on. Caranya tinggal teman-teman klik lagi dan pilih properties, dan untuk bagian ini general, di bagian requirednya tinggal teman-teman on kan. Yang alamat juga tadi dipilih bagian general dan required. Tanda tangan juga pilih bagian properties, dan ini untuk di sini requirednya teman-teman silahkan pilih yes. Untuk foto juga sama, silahkan teman-teman pilih properties dan pilih bagian general, dan untuk bagian requirednya di sini wajib diisi. Di sini teman-teman juga bisa mengatur-atur, misalkan di sini untuk tata letaknya bisa teman-teman atur di tengah. Misalkan saya atur di tengah di sini misalkan. Atau di bagian left juga bisa seperti ini. Saya atur sesuai seperti ini saja. Sama juga seperti tanda tangan, bisa teman-teman atur juga untuk label align-nya atau tata letaknya seperti ini. Selanjutnya untuk mengatur tombol submitnya, silahkan teman-teman pilih bagian ini yaitu submit. Lalu di sini sudah ada dua, saya hapus saja satu. Misalkan untuk mengatur bagian submitnya bisa teman-teman klik properties. Lalu misalkan di sini saya pilih center saja. Lalu untuk ini button stylenya bisa dirubah, misalkan warnanya saya pilih misalkan warna ini biru. Untuk button image-nya bisa teman-teman misalkan warna biru ini bisa teman-teman rubah. Ketika memang teman-teman tidak mau memakai warna seperti ini, bisa teman-teman rubah menggunakan gambar. Tinggal teman-teman cari filenya di komputer teman-teman. Misalkan sudah seperti ini, coba kita lihat bagaimana tampilannya. Misalkan tampilannya seperti ini, tampilan dalam bentuk tablet. Seperti ini tampilannya. Misalkan saya coba isi untuk nama, misalkan Abdul Wahid, kelas 10 MIPA 1, alamat misalkan Jalan Siswa nomor 05. Untuk tanda tangan misalkan seperti ini. Untuk foto silahkan coba misalkan dipilih. Karena di sini saya menggunakan komputer, maka akan langsung menyalakan webcamnya. Misalkan dipilih taking a picture-nya seperti ini. Tinggal dipilih take a photo, maka akan langsung mengambil foto dan silahkan diklik submit. Maka absen tersebut sudah selesai diisi. Di bagian ini akhir katanya ini sebenarnya bisa juga diatur. Coba kita kembali lagi. Cara mengaturnya untuk di bagian akhir tadi, silahkan teman-teman pilih setting dan pilih di bagian
ini thank you page. Misalkan teman-teman ingin tulisan thank you page-nya dirubah menjadi bahasa Indonesia misalkan. Jadi misalkan tulisannya begini, terima kasih, seperti ini. Ini juga dirubah, misalkan absen Anda sudah kami simpan, seperti ini. Selanjutnya, ketika sudah selesai diatur dan teman-teman ingin membagikan absen ini kepada siswa, tinggal teman-teman klik saja publish. Dan di sini di bagian publish, teman-teman bisa membagikan absen ini dengan link. Tinggal teman-teman klik saja copy link ini dan teman-teman bagikan ke grup WhatsApp maupun grup Telegram dari siswa teman-teman. Baiklah, itu saja video tutorial kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.